Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 langkah proses kreatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza dari Prodi Pendidikan Masyarakat 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Materi yang pertama mengenai definisi proses kreatif. Proses kreatif adalah sebuah proses berpikir untuk menciptakan atau mengkreasikan sesuatu dengan kemampuan indrawi yang kita miliki. Apakah itu sesuatu yang sifatnya real atau nyata atau unreal tidak nyata yang di dalamnya kita dapat memainkan imajinasi secara bebas. Materi yang kedua mengenai 5 langkah proses kreatif. 5 langkah proses kreatif itu apa aja sih? Yang pertama, temuan objektif. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain masalah. Yang keempat, membuat ide. Yang kelima, seleksi. Yang pertama, temuan objektif. Temuan objektif berarti menemukan tujuan. Apa tujuan kita? Apa yang akhirnya akan menyelesaikan masalah? Kuncinya adalah mulai mengidentifikasi apa yang kita inginkan untuk terjadi apabila kita memecahkan masalah ini. Tetap fokus pada kondisi yang kita harapkan untuk terjadi, bukan hanya fokus pada solusi untuk masalah tersebut. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan informasi yang relevan untuk merancang berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam rangka memecahkan masalah ataupun mengisi peluang baru. Caranya adalah bisa berdialog, membaca berbagai rujukan tertulis, dan studi banding. Yang ketiga, desain masalah. Kita bisa melakukan desain masalah dengan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Setelah informasi yang diperoleh memadai, kemudian disusun ke dalam pola yang baru yang bermakna. Desain masalah dapat menyebabkan masalah baru atau mungkin memvalidasi masalah yang ada. Yang keempat, membuat ide. Tujuan dari membuat ide adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin kemungkinan yang kita bisa. Teknik menghasilkan ide yang pertama, terlibat dalam observasi. Gagasan hebat tidak akan terjadi dalam ruang hampa. Kita perlu beberapa cara agar otak kita berpikir dengan cara baru dan kreatif. Kita bisa berpergian ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi atau ke tempat yang ramai. Yang kedua, bersosialisasi di lingkungan baru. Bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan kita mungkin menjadi rutinitas sehari-hari kita. Namun, hal itu hanya akan membatasi otak kita dalam memunculkan ide-ide yang hebat. Cobalah untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru. Dengan cara ini, mungkin kita akan mendapatkan masukan atau ide dari hasil sosialisasi dengan orang baru. Yang ketiga, membaca buku. Buku sangat bagus untuk menciptakan pemikiran baru dan merangsang gagasan hebat yang akan menghasilkan ide baru. Yang keempat, menjelajahi web. Cara yang bisa kita lakukan adalah ambil 1 jam setiap minggu dan jelajahi web. Di sana kita bisa banyak menemukan informasi dan gagasan untuk memberikan rangsangan untuk menciptakan ide baru. Yang kelima, meditasi. Sulit untuk menemukan ide hebat saat pikiran kita dipenuhi dengan pikiran sehari-hari. Terkadang kita perlu tempat yang sepi. Meditasi akan membantu kita membersihkan pikiran dari stres sehari-hari. Kemudian kita dapat dengan tenang memusatkan perhatian pada masalah kita atau masa depan. Caranya kita bisa melakukan 2 jam setiap minggu. Yang kelima, seleksi. Setelah menjalani tahap yang berbeda untuk menghasilkan berbagai kemungkinan, sekarang harus menentukan kemungkinan mana yang dapat berfungsi sebagai solusi. Kunci untuk langkah ini adalah kekhususan. Kita bisa menganalisis dampak positif dan negatif dari solusi bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan kita. Tidak ada kata benar dan salah dalam berkreativitas. Semuanya mengalir tanpa adanya arus pembatas. Semangat berkreativitas dan terima kasih.